pemirsa, kembali lagi hadir di Kabar Medan yang akan menemani di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Sarah Nawati Sregar yang akan membawakan berita-berita terbaru dan teraktual. Telah terjadinya penggalian kabel Telkom yang terjadi tepatnya di Pasar 7 Tembung, Kecamatan Percuseituan, untuk meningkatkan informasi telekomunikasi. Pemirsa, telah terjadi penggalian PT Telkom Indonesia yang berada di Jalan Pasar 7 Tembung. Dengan melaksanakan penggalian ini guna untuk meningkatkan infrastruktur telekomunikasi. Menambah pengalaman praktek kerja lapangan. Penggalian ini dimulai pada pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Penggalian ini dilakukan dari Batang Kuis sampai tower yang bertepatan di Jalan Pasar 7 Tembung, Kecamatan Percuseituan. Penggalian ini bertujuan untuk dapat memberikan akses internet yang lebih cepat dan stabil bagi masyarakat setempat. Penggalian ini digali sedalam kurang lebih 200 meter. Menurut pihak Telkom, peningkatan konektivitas ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Pihak Telkom berkomitmen untuk tetap berusaha agar berjalan dengan lancar. Menambah pengalaman praktek kerja lapangan atau lebih disebut dengan PKL. Siswa SMK Negeri 1 Percuseituan tentunya jurusan PSPTP yang baru saja memulai praktek kerja lapangan. Di sekolah-sekolah kejuruan, PKL merupakan sarana untuk memperkenalkan siswa pada lingkungan kerja nyata. Siswa belajar tentang etos kerja, disiplin, dan tanggung jawab sekaligus mendapatkan pengalaman berharga yang tidak bisa mereka dapatkan hanya dari teori di kelas. Banyak siswa yang mengikuti PKL merasa program ini membantu mereka memahami lebih dalam tentang bidang yang mereka pilih, seperti teknologi, akuntansi, dan otomotif. Selamat siang pemirsa, saya Julpi dari Kabar Medan. Hari ini saya sedang bersama salah satu siswa yang baru saja memulai praktek kerja lapangan yang berada di Sekolah SMK Negeri 1 Percuseituan, yaitu Abang Muhammad Farel Rizky. Oke Bang, selama Abang PKL di sekolah nih, apa saja sih kegiatan yang Abang lakukan? Oke, mungkin kalau untuk kegiatan yang saya lakukan selama PKL, mungkin itu kayak mengedit poster atau mendesain poster, membuat video ataupun konten yang mungkin nanti akan dipost di IG SMK BS1 ataupun Genzitif, dan mungkin bisa membuat video atau tag video guru PPG. Oke Bang, kira-kira apa sih yang Abang dapatkan selama PKL di sekolah? Yang saya dapatkan selama PKL di sekolah tentunya banyak ilmu yang saya dapatkan, banyak hal yang sebelumnya saya tidak ketahui, akhirnya bisa tahu gitu, berupa kayak banyaklah guru-guru juga yang mengajarkan kayak berupa dalam proses pengeditan, desain, pengambilan kamera, pengambilan angle, dan yang lain-lainnya. Oke Bang, kira-kira apa sih tantangan terbesar Abang yang dilakukan di PKL dan gimana sih cara mengatasinya? Oke, kalau untuk tantangan menurut saya nggak ada, karena kita PKL di sekolah itu menurut saya bukan tantangan, tapi itu justru hal yang bagus, karena kita bisa menambah ilmu, menambah pengetahuan yang awalnya kita tidak tahu menjadi tahu gitu. Jadi kalau untuk tantangan itu mungkin enggak. Oke Bang Farel, terima kasih atas jawabannya. Saya Julpi dari Kabar Medan, sekian, terima kasih. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kabar Medan.
Setiap tetes air begitu berharga. Namun, tanpa kita sadari, jutaan liter air terbuang sia-sia setiap hari. Membiarkan keran terbuka begitu saja, di banyak tempat orang harus berjuang untuk mendapatkan air bersih. Tapi kadang-kadang kita membiarkan air mengalir begitu saja. Padahal, air yang kita buang sekarang mungkin tidak akan kita miliki di masa depan. Saatnya berubah, gunakan air dengan bijak, matikan keran saat tidak digunakan. Bersama-sama kita bisa menyelamatkan masa depan dengan setiap tetes yang kita hemat. Hemat air, selamatkan kehidupan. Membiasakan membuang sampah sembarangan sama dengan menentang alam. Bersihkan tempat tinggal kita untuk memberikan ruang bagi kehidupan yang lebih baik. Yuk, jaga kebersihan dari sekarang untuk mencegah masalah lingkungan di masa depan. Pemirsa, kembali lagi ke berita selanjutnya. Perkembangan psikis anak sekolah pada perubahan dan pertumbuhan yang terjadi dalam aspek mental dan emosional anak ini mencakup kemampuan berpikir, belajar, berinteraksi dengan teman sebaya, mengelola emosi, serta membangunkan identitas diri. Pengembangan psikis anak usia sekolah menjadi salah satu perhatian utama dalam dunia pendidikan saat ini. Seiring dengan tuntutan akademik yang semakin tinggi, kesehatan mental dan emosional siswa juga memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. Selamat siang pemirsa, saya Julpi dari Kabar Medan. Hari ini saya ingin mewawancarai Ibu Sri Yulina Sembiring SPD selaku guru BK di Sekolah SMK Negeri 1 Percik Setuan. Selamat siang Bu. Selamat siang Kak. Seputaran tentang perkembangan psikis anak sekolah, menurut Ibu apa sih perubahan yang terlihat jelas mengenai kesehatan mental anak-anak di sekolah? Oh, kalau menurut Ibu perkembangan mental itu yang terlihat di sekolah gini ya, seperti kalian ini siswa. Kebanyakan nanti punya sifat amarah sendiri, suka marah sendiri itu, terus nanti pantang dijaili kawan suka marah. Itulah menurut Ibu kalau perkembangan psikis yang kelihatan di sekolah ini ya. Oke Bu, jadi gitu ya Bu. Apa sih Bu faktor terbesar yang mempengaruhi perkembangan psikis anak-anak di sekolah? Faktor terbesarnya itu menurut Ibu ya situasi lingkungan. Bisa juga berpengaruh dari lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan teman sebaya dia bermain. Itulah menurut Ibu faktor yang sangat terbesar untuk mempengaruhi perkembangan psikis siswa-siswa ini. Oke Bu, kira-kira seberapa besar sih Bu media sosial mempengaruhi perkembangan anak-anak di sekolah? Oh, kalau menurut Ibu itu sangat besar ya, mencapai 50% ada tuh. Karena kan nih rata-rata nih siswa sekarang ini dia menggunakan handphone. Media di sekolah ini kan handphone ini termasuk media di sekolah kan. Handphone ini sebenarnya sih atau yang dikatakan gadget ini dia nakal. Apalagi kalau siswanya tidak bisa menggunakan kapan waktu dia main handphone, kapan waktu dia belajar. Dan handphone ini sangat mempengaruhi otaknya Kak, sifat emosinya. Nanti dia banyak meniru dari handphone. Oh gitu ya Bu. Kira-kira gimana sih cara mengatasi kondisi anak-anak yang sudah mengalami masalah psikis? Oh, kalau Ibu pribadi pernah sih itu terjadi sama siswa Ibu ya. Ibu lakukan pendekatan sama siswa Ibu, siswanya Ibu panggil, Ibu konseling individu tuh. Ibu tanya, apa penyebab kamu ini candu kali dengan handphone gitu. Apakah handphone ini bermanfaat menurut kamu? Jadi kalau menurut kamu itu tidak bermanfaat, boleh dong kamu bagi waktunya. Itu intinya ke manajemen waktu antara kamu main handphone, belajar dan bermain. Oke Bu, terima kasih Bu atas jawabannya.
Saya Julpi dari Kabar Medan. Sekian, terima kasih. Harga pangan kebutuhan pokok masih seluruhnya terkendali. Di pasar MMTC Medan misalnya harga pangan masih kedapatan naik, seperti sayur-sayuran dan juga lainnya. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan terus memantau perkembangan harga dan berupaya menjaga kestabilan harga pangan, terutama menjelang awal bulan yang biasanya diwarnai dengan peningkatan kebutuhan masyarakat. Baik pemirsa, sekarang saya sedang bersama salah satu pedagang pangan pokok yang bernama Bapak Girsan. Oke Pak, kira-kira harga pokok di sini ada kenaikan atau penurunan harga nih ya Pak? Ya tergantung, kalau dibilang naik ya kalau barangnya banjir pasti harga turun. Kalau sedikit harga barang pasti naik. Oke Pak, kalau boleh tahu apa ya Pak penyebabnya? Ya mungkin kalau cuaca saat ini mungkin hujan ya, barang macet jadi harga mungkin turun. Oh Pak, terima kasih ya Pak atas jawaban yang sudah Bapak berikan. Ya, saya Julpi dari Kabar Medan. Sekian, terima kasih. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kabar Medan. Membiasakan membuang sampah sembarangan sama dengan menentang alam. Bersihkan tempat tinggal kita untuk memberikan ruang bagi kehidupan yang lebih baik. Yuk, jaga kebersihan dari sekarang untuk mencegah masalah lingkungan di masa depan. Setiap tetes air begitu berharga. Namun, tanpa kita sadari, jutaan liter air terbuang sia-sia setiap hari. Membiarkan keran terbuka begitu saja, di banyak tempat orang harus berjuang untuk mendapatkan air bersih. Tapi kadang-kadang kita membiarkan air mengalir begitu saja. Padahal, air yang kita buang sekarang mungkin tidak akan kita miliki di masa depan. Saatnya berubah, gunakan air dengan bijak, matikan keran saat tidak digunakan. Bersama-sama kita bisa menyelamatkan masa depan dengan setiap tetes yang kita hemat. Hemat air, selamatkan kehidupan. Pemirsa, kita kembali lagi ke berita selanjutnya. Berikut ini ada salah satu bakso yang viral dan sangat ramai dikunjungi oleh mahasiswa, tepatnya di Jalan Besar Tuasan, Kecamatan Medan Tembung. Hai food lovers, kembali lagi bersama saya Julpi di Hype Kuliner yang pastinya bikin kalian ngiler. Hari ini kita bakal coba bakso rudal khas Solo yang ada di Jalan Tuasan, Kecamatan Medan Tembung. Suasana yang ramai menjadi pusat perhatian banyak orang, terutama anak muda nih. Tentunya banyak sekali menu yang bisa kita dapatkan di sini seperti bakso rudal, mie ayam bakso, dan lainnya. Langsung aja saya memesan bakso mie rudal yang menjadi salah satu best seller di sini. Dan saya juga memesan mie ayam bakso. Rasa kuah bakso rudal yang pas dan rasa baksonya yang kenyal bikin kita ketagihan. Mie ayam baksonya juga nggak kalah nih. Rasa mie-nya yang kenyal membuat pelanggan puas. Jangan lupa buat kalian yang penasaran bisa langsung datang ke tempat ini ya. Recommended banget pokoknya.
Sampai ketemu di petualangan kuliner kita selanjutnya. Keep eating and stay happy. Dengan berakhirnya berita tadi, saya Sarah dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.